Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ali Azumardi Azra dalam channel YouTube Coding for Kids. Hari ini kita akan membahas tentang gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Mari kita saksikan apa itu gerbang logika. Oke, pertama-tama sebelum kita ke gerbang logika, kita perlu mengetahui bahwa eh, dalam komputer itu ada yang namanya otak. Nah, otak itu disebut dengan Central Processing Unit, ya. Jadi Central Processing Unit atau sering disebut CPU merupakan otak dari sebuah komputer, berisi semua sirkuit yang dibutuhkan untuk input, proses, dan output. Kemudian sirkuit yang terintegrasi chip dan memiliki beberapa layer untuk divisualisasikan dalam bentuk gerbang logika. Ya, jadi di dalam CPU itu ada visualisasi yang dalam bentuk gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output dengan keluaran yang logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan kosong dan satu. Jadi gerbang logika hanya bisa menerima dua inputan, yaitu 0 atau kosong dan satu. Terdapat tiga jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Ya, jadi gerbang logika secara dasar dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Baik, kita akan mulai penjelasan dengan gerbang AND. Gerbang AND atau AND gate adalah gerbang yang memerlukan dua atau lebih masukan untuk menghasilkan satu keluaran atau output. Gerbang AND akan menghasilkan output satu jika semua masukan input bernilai satu dan akan menghasilkan keluaran nol jika salah satu masukan bernilai nol. Oke, contohnya seperti berikut. Nah, berikut adalah simbol gerbang N, di mana di sini ada X dan Y. Nah, kemudian X dan Y jika dimasukkan ke dalam gerbang N, jika angkanya ada salah satu angka nol, maka hasilnya nol. Ya, seperti 00, ya, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, 01, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0, X1, Y0 hasilnya juga 0. Tetapi jika X, Y, Z 1, maka keluarannya adalah 1. Jadi simbol gerbang N akan bernilai 0 jika salah satu gerbang yaitu X dan Y bernilai 0. Dan bernilai 1 jika keduanya adalah angka 1. Kemudian gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan satu keluaran. Nah, gerbang OR ini kebalikan dari gerbang N akan menghasilkan output satu jika salah satu masukan input berlogika satu. Ya, jadi kalau seumpama 10, 01, 11 itu keluarnya satu. Kalau N jika 10 atau 01 keluarnya 0 ya. Dan jika ingin keluaran outputnya 0, maka semua masukan harus bernilai dengan 0. Oke, berikut adalah gambarnya. Ya, simbol gerbang OR seperti ini. X 0, ya, kemudian Y 0, maka Z adalah 0. Kemudian X 0, Y 1, maka Z adalah 1. Kemudian X1, Y0, maka Z adalah 1. Kemudian X1, Y1, maka Z adalah 1. Jadi seperti itu ya. Simbol gerbang OR ya. Kemudian ada lagi gerbang NOT atau NOT gate.
Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan satu keluaran. Jadi hanya satu inputan yang bisa diterima. Gerbang NOT sering disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan masukan atau inputnya. Jika ingin mendapatkan keluaran 0, maka input harus bernilai 1. Jika ingin mendapatkan output 1, maka nilai harus 0. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Ya, simbol gerbang NOT adalah sebagai berikut. Ya, X, kemudian Z. Ya, jika X 0, maka Z 1. Jika X 1, maka Z 0. Ya, jadi saling berkebalikan. Kemudian, gerbang logika juga bisa digabungkan. Ada beberapa penggabungan gerbang logika dasar, antara lain gerbang NAND, not AND, gerbang NOR, not OR, gerbang XOR, exclusive OR, dan gerbang XNOR atau exclusive NOR. Gerbang NAND atau NAND gate, arti NAND adalah not AND, bukan AND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan lawan atau kebalikan dari keluaran output gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan pada logika 1 dan jika terdapat input yang bernilai 0, maka akan menghasilkan logika 1. Mari kita lihat. Ya, bedanya apa? Kalau simbol N setelah simbol itu tidak ada lingkaran kecil, tapi kalau NAND itu ada lingkaran kecilnya, ya, lingkaran kecil yang ada di sebelah simbol gerbang N ini. Jika 00 maka 1, ya, kalau NAND. Tapi kalau N kan 00 0. Tapi kalau NAND 00 maka 1. Kemudian 01 adalah 1, kemudian XY-nya 10 maka 1 dan 11 adalah 0. Jadi berkebalikan atau sama dengan teori dari gerbang OR. Kemudian gerbang NOR atau NOR gate, arti NOR adalah not OR, ya, atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu masukan bernilai 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua inputan harus bernilai dengan 0. Contohnya seperti berikut. Ya, simbol gerbang NOR, ya, ada lingkaran kecil setelah simbol. Kemudian jika 00 maka 1. Jika 01, 10 dan 11 maka hasilnya adalah 0. Kemudian gerbang XOR, ya, atau exclusive OR terdiri dari dua masukan dan keluaran, ya, di mana gerbang XOR ini akan menghasilkan output logika 1 jika semua masukannya bernilai berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberi hasil keluaran 0. Nah, contohnya XOR, ya, jika 10 maka 0, jika 01 maka 1 karena berbeda. Jika 10 maka 1 dan jika 11 maka 0. Jadi XOR akan bernilai 1 jika kedua output ini memiliki perbedaan, yaitu 0 dan 1. Kemudian gerbang XNOR atau NOR gate, ya, terdiri juga dari dua masukan dan satu keluaran. XNOR adalah kepanjangan dari exclusive NOR, merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran 0 jika salah satunya inputnya berbeda. Jadi ini adalah lawan dari gerbang XOR. Oke, kita lihat. Nah, ini dia gerbang XNOR, ya, ada garis lengkung, ya, sebelum simbol. Jika X 0 maka Y 0, ya, dan Z adalah 1. Jika 01 atau 10 maka hasilnya 0.
Jika 1 dan 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, itu tadi adalah gambaran dari gerbang logika. Sekarang kita akan mempraktekkannya. Nah, di sini teman-teman bisa install aplikasi baik itu di PC, di laptop maupun di HP, yaitu Logic Emulator ya. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi gerbang logika yang ada. Jadi di sini saya memilih Logic Gate Emulator ya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain yang berhubungan dengan gerbang logika di sini ya. Jadi semuanya sama saja. Oke, kita akan mempraktekkan selanjutnya yaitu mempraktekkan gerbang logika. Ya. Nah, di sini saya menggunakan Logic Gate Simulator ya, atau di HP adalah Logic Gate Emulator sama saja. Di sini saya akan mensimulasikan eh, konsep dari gerbang logika. Baik, di sini saya pilih I/O gates atau input output gates, di mana di sini saya akan memasukkan input di sini ya. Di sini saya akan coba memasukkan 2 input. Kemudian gerbang logika selanjutnya yaitu N di sini. Dan jangan lupa kita kasih outputnya ya. Nah, kemudian kita sambungkan di sini ya. Kita sambungkan ya. Jadi ini sudah tersambung ya, rangkaian input masuk ke dalam gerbang N dan akan menghasilkan output apa. Ya, jika di sini katakanlah indikatornya jika angka 0, maka kondisi saklar lampu ini tidak menyala atau berwarna putih ya. Jika keduanya berwarna putih, maka outputnya juga tidak ada perubahan atau tidak berganti warna. Nah, tidak berganti warna ini ditandai dengan simbol 0. Jadi input pertama 0, input kedua 0, maka outputnya 0. Jika salah satu saya kasih warna, misalnya seperti ini, ya mohon maaf. Nah, ini warna merah dan putih. Jika salah satu ya saya kasih input 1, kemudian sebelahnya tetap 0, maka hasil keluaran tetap 0. Karena N itu jika 0 dan 1, maka hasilnya 0. Begitupun sebaliknya, saya rubah, ya seperti ini ya. Jadi kalau logika N, itu kalau 0 dan 1, itu adalah 0. Nah, gimana caranya supaya keluaran atau output ini menyala menjadi warna merah? Berarti di inputnya keduanya harus bernilai 1. Di sini saya akan memberi nilai 1 atau saya nyalakan, maka outputnya merah ya, atau bernilai 1 atau lampu menyala. Ya, ini adalah contoh simulasi dari gerbang logika atau logic gate. Jadi teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Baik, kemudian selanjutnya kita coba untuk gerbang logika selanjutnya yaitu OR. Ya, saya taruh di sini OR-nya. Kemudian saya taruh 2 input ya. Saya taruh 2 input. Kemudian saya taruh 1 output. Kemudian kita sambungkan. Ya, ini ya. Nah, jika OR ya, jika 1 ya, jika logikanya ini 1 dan 0, maka hasilnya 1. Begitupun sebaliknya ya, 0 1. Tapi dan jika kedua warna ini sama-sama merah atau bernilai 1, maka hasilnya 1. Tetapi jika keduanya bernilai 0, maka hasilnya 0. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan ketika kedua input ini bernilai berbeda, yaitu 1 dan 0. Di mana kalau gerbang N itu 1 dan 0 adalah 0 ya.
atau lampu tidak menyala ya dengan indikator warna merah. Tapi kalau gerbang OR jika 1 dan 0 maka hasilnya 1 atau indikator lampunya ini menyala dalam gerbang logika OR. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang gerbang logika NOT ya. NOT ini hanya satu inputan saja ya. Hanya satu inputan di sini. Kemudian eh, kita kasih outputnya di sini. Kemudian kita kasih garis ya. Mohon maaf, kita kasih garis. Ya, jadi ketika eh, inputannya 0, maka outputannya adalah 1 ya. Padahal istilahnya lampu belum dipencet saklarnya, tapi sudah menyala duluan. Nah, jika saklarnya ini saya pencet atau saya kasih nilai angka 1, maka outputnya adalah 0 atau indikator lampunya mati. Jadi gerbang NOT ini merupakan inverter atau pembalik kata. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan kombinasi. Yang pertama kita akan menggunakan kombinasi ini, NaN ya. Bedanya apa NaN sama N? Jika N itu tidak ada simbol lingkaran kecil setelah simbol N. Tapi jika NaN ada simbol lingkaran kecil setelah simbol dari gerbang N. Oke, kita akan mulai masukkan inputnya di sini. Ya, kemudian jangan lupa dikasih outputannya. Nah, gerbang NaN ini adalah lawan kata dari N. Jadi kalau seumpamanya gerbang N ini bernilai 1, maka gerbang NaN adalah 0. Nah, di sini saya ambil contoh, jika input 1, 2 bernilai 0, maka hasilnya 1. Kalau di gerbang N, jika input keduanya ini 0, maka hasilnya 0. Tapi jika salah satu ini saya kasih nilai 1, maka akan tetap menyala. Kemudian ini juga tetap menyala. Tapi jika kedua warna ini sama, ya sama-sama 1, maka lampu tidak menyala atau indikatornya 0. Ya, jadi teorinya hampir sama dengan OR ya. Jika OR ya, cuma bedanya kalau OR ini lampunya menyala ya. Kemudian selanjutnya adalah NOR ya. NOR ini lawan dari OR ya. Seperti ini. Saya kasih garisnya di sini. Ya, perbedaannya apa? Nah, oke, perbedaannya kita lihat. Here we go. Ya, jika apa namanya? Jika keduanya ini bernilai 1, maka hasilnya 0. Tapi jika keduanya ini bernilai 0, maka hasilnya 1. Itu adalah NOR. Jika salah satu ini, maka dia 0. Baik, kemudian selanjutnya saya kasih contoh misalnya ini ya. Ini saya minggirkan dulu di sini. Ya, saya kasih minggir dulu sebentar. Baik, kemudian kita di sini kurang dua ya, yaitu XOR atau eksekutif OR. Nah, kita masukkan kedua logika. Kemudian jangan lupa kasih inputan ya. Oke, kita tarik inputannya. Ya, jika eh, XOR ya, jika warnanya sama, maka hasilnya 0. Ya, benar sekali. Jika warnanya sama atau logikanya sama, ya misalnya 0011, maka
outputnya juga nol. Tapi jika kedua output ini memiliki nilai yang berbeda, maka nilai outputnya adalah satu ya. Ini adalah XOR ya. Kemudian selanjutnya yaitu XNOR. XNOR ini adalah kebalikan dari XOR ya. Kita coba di sini. Kemudian kita taruh di sini ya saklarnya. Kemudian taruh di sini outputnya kita tarik. Ya. Nah, ya benar. Kalau XNOR ya ini kebalikan dari XOR ya. XNOR ini kalau XOR itu kalau kedua nilainya sama maka hasilnya nol ya. Misalnya satu satu atau satu nol, mohon maaf satu satu atau nol nol maka hasilnya nol. Tapi berbanding terbalik dengan XNOR. XNOR ini jika kedua inputannya ini sama justru menghasilkan angka satu ya. Misalnya seperti yang ada contoh ya, seperti contoh saklar satu atau input satu adalah nol, input kedua adalah nol, kemudian ketemu bilangan gerbang logika XNOR, maka hasilnya adalah satu. Tapi jika salah satu, ya, maka nol. Ya, jika satu nol atau nol satu, maka hasilnya nol. Oke, tidak. Ya, tapi jika keduanya bernilai sama, baik itu satu satu atau nol nol, maka hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya ya. Maka akan mengalir ya. Eh, Beda dengan XOR yang jika mempunyai dua nilai yang sama maka hasilnya nol. Tapi kalau XNOR jika dua variabelnya sama maka akan menghasilkan satu. Ya, eh, jadi teman-teman silakan dicoba di HP kalian, di laptop kalian, dan jangan lupa untuk download Logic Gate simulator atau emulator di HP atau di komputer kalian. Jangan lupa diinstal dan diaplikasikan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.